Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Nanda Aprilia dengan NIM 25106112774. Saya berasal dari kelas E dan di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan dinamika perkembangan hak asasi manusia pada semua era di Indonesia, yaitu era pasca kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan yang terakhir reformasi. Pasca kemerdekaan Indonesia. Perkembangan hak asasi manusia pada awal kemerdekaan Indonesia menunjukkan adanya pengakuan awal terhadap hak-hak dasar warga negara meskipun masih terbatas dan berfokus pada aspek kebebasan politik. Pada periode ini, HAM terutama dimaknai sebagai hak untuk merdeka, kebebasan berserikat melalui pembentukan organisasi politik, serta kebebasan menyampaikan pendapat, khususnya dalam lembaga perwakilan rakyat. Pengakuan tersebut memperoleh legitimasi konstitusional melalui Undang-Undang 1945, meskipun pengaturannya belum rinci sebagaimana perkembangan pada periode selanjutnya. Selain itu, komitmen terhadap demokratisasi tercermin dalam Maklumat Pemerintah 1 November 1945 yang mendorong kehidupan politik yang demokratis, serta Maklumat 3 November 1945 yang memberikan ruang bagi pembentukan partai politik dan berkembang menjadi sistem multipartai. Selanjutnya, pada periode 1950 hingga 1959 yang dikenal sebagai demokrasi parlementer, pemahaman dan praktik HAM mengalami perkembangan yang lebih signifikan. Pada masa ini, kebebasan sipil dan politik memperoleh ruang yang luas, sehingga kehidupan demokrasi berlangsung lebih terbuka. Hal tersebut terlihat dari tumbuhnya berbagai partai politik dengan ideologi yang beragam, kebebasan pers yang relatif terjamin, serta berfungsinya DPR sebagai lembaga pengawasan eksekutif melalui mekanisme check and balances. Memasuki Orde Lama. Periode Orde Lama merujuk pada pemerintahan Presiden Soekarno setelah berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga berakhirnya kekuasaan politiknya pada pertengahan 1960-an. Pada masa ini diterapkan sistem demokrasi terpimpin yang menempatkan presiden dalam posisi dominan terhadap lembaga negara lainnya, sehingga mekanisme check and balances tidak berjalan secara efektif. Dan dalam kerangka ideologis, Soekarno mengembangkan konsep nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai dasar penyatuan kekuatan politik nasional. Dalam praktiknya pun terjadi sentralisasi kekuasaan yang menyebabkan penyempitan ruang kebebasan sipil, kebebasan berpendapat, berkumpul, dan pers mengalami pembatasan, seiring dengan menguatnya kontrol negara tentang kehidupan berpolitik. Dan penguatan posisi presiden juga terjadi melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan Undang-Undang 1945 dan memperkuat kekuasaan eksekutif sekaligus melemahkan fungsi pengawasan lembaga legislatif dan partai politik. Memasuki Orde Baru. Pada periode Orde Baru dimulai dari transisi kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto pada pertengahan 1960 yang kemudian menghasilkan konsolidasi sistem pemerintahan dengan karakter kekuasaan yang terpusat. Pada tahap awal pemerintahan, isu hak asasi manusia mulai mendapat perhatian khusus melalui berbagai seminar dan kajian akademik, termasuk rekomendasi pada tahun 1967 yang mendorong pembentukan pengadilan HAM sebagai instrumen perlindungan hak-hak dasar warga negara. Namun, seiring perkembangannya, tidak berlanjut secara konsisten dan memasuki era 1970-an hingga akhir 1980-an, kondisi HAM mengalami kemunduran yang cukup signifikan. Dalam praktiknya, kebebasan sipil dan politik mengalami pembatasan melalui berbagai kebijakan negara yang bersifat ketat dan sentralistik atau memusat. Pada masa ini, HAM juga sering dipandang sebagai konsep yang berasal dari pemikiran Barat dan dianggap tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga penerapannya kerap dibatasi dengan alasan stabilitas politik, keamanan, dan pembangunan nasional. Pergantian rezim pada tahun 1998 menandai berakhirnya pemerintah Orde Baru yang menjadi titik awal reformasi, yang membawa perubahan signifikan dalam sistem ketatanegaraan, khususnya dalam bidang hak asasi manusia.
Perubahan ini dipicu oleh tuntutan masyarakat terhadap demokratisasi, supremasi hukum, serta perlindungan HAM yang sebelumnya dinilai belum berjalan secara optimal. Dan pada tahap awal reformasi, dilakukan pengkajian ulang terhadap berbagai kebijakan Orde Baru yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Hal ini kemudian diikuti dengan pembentukan dan pembaruan berbagai instrumen yang secara khusus mengatur perlindungan HAM dalam kehidupan bernegara. Strategi penegakan HAM pada periode ini dapat dinilai dalam 2 tahap, yaitu tahap penentuan norma hukum dan tahap penataan serta implementasi secara konsisten. Pada tahap penentuan lahir berbagai regulasi penting, antara lain Amandemen Undang-Undang 1945 yang memasukkan bab 10A tentang hak asasi manusia yang terdapat pada pasal 28A hingga 28J. Dan selain itu ada ketetapan MPR tentang HAM serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Selain itu juga dibentuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memungkinkan penanganan pelanggaran HAM berat, termasuk pembentukan mekanisme untuk mengendali kasus-kasus pada masa lampau. Indonesia juga melakukan ratifikasi terhadap berbagai instrumen internasional HAM yang memperkuat komitmen negara dalam sistem hukum global. Dan pada periode reformasi ini ditandai dengan lahirnya berbagai kebijakan nasional seperti Rencana Aksi Nasional HAM atau RANHAM yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan HAM secara sistematis, termasuk pencegahan pelanggaran, peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan kelembagaan HAM seperti Komnas HAM itu sendiri. Aksi ini berlangsung di sekitar kampus Trisakti dan dihadang banyak aparat keamanan, dan dalam proses pengamanan demonstrasi terjadi bentrokan antara mahasiswa dan aparat. Aparat itu melakukan tindakan yang represif dengan menembakkan peluru ke arah massa aksi. Akibatnya 4 mahasiswa Trisakti meninggal dunia, yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Si. Peristiwa ini kemudian menjadi salah satu pelanggaran HAM berat dalam konteks demonstrasi mahasiswa karena melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat negara terhadap warga sipil yang sedang menyampaikan pendapat secara damai. Tragedi ini juga memicu kemarahan publik yang meluas dan menjadi salah satu pemicu utama gelombang demonstrasi besar yang berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Secara HAM, Trisakti sering dikaitkan dengan pelanggaran atas hak untuk hidup, berkumpul, dan menyampaikan pendapat yang seharusnya dilindungi oleh negara sendiri, bahkan situasi pengamanan demonstrasi. Dan kasus tersebut menunjukkan adanya upaya penegakan hukum, namun juga memperlihatkan bahwa penyelesaian ini tidak selalu berjalan dengan stabil. Selain itu juga isu korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN menjadi fokus penting reformasi. Karena apa? Karena dianggap sebagai salah satu faktor yang melemahkan keadilan sosial dan tata kelola pemerintahan pada masa-masa sebelumnya. Maka kesimpulan yang dapat saya ambil, sebenarnya perkembangan HAM ini sejak pasca kemerdekaan hingga reformasi menunjukkan dinamika yang fluktuatif dan dipengaruhi oleh perubahan sistem politik dan karakter kekuasaan pada tiap periode. Pada masa awal kemerdekaan dan demokrasi parlementer, HAM terutama dipahami dalam konteks kebebasan berpolitik seperti kebebasan berserikat, berpendapat, dan pers yang relatif mendapat ruang yang cukup luas. Namun pada masa Orde Lama, khususnya dalam sistem demokrasi terpimpin, terjadi sentralisasi kekuasaan yang berdampak pada menyempitnya ruang kebebasan sipil dan politik. Pun memasuki Orde Baru secara normatif, negara tetap mengakui HAM, tetapi dalam praktiknya terjadi pembatasan yang kuat terhadap kebebasan berpendapat, pers, dan aktivitas politik itu sendiri. Dan HAM juga lebih sering ditempatkan dalam kerangka stabilitas dan pembangunan, sehingga banyak kritik diarahkan pada lemahnya perlindungan HAM dan dominasi negara dalam penegakan hukum di era Presiden Soeharto. Perubahan signifikan terjadi pada era reformasi sejak 1998 ketika Indonesia melakukan pembaruan besar dalam sistem ketatanegaraan dengan memasukkan jaminan HAM ke dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 untuk membentuk berbagai perangkat hukum seperti Undang-Undang HAM dan Pengadilan HAM, serta memperkuat peran lembaga negara dan masyarakat sipil. Meskipun demikian, tantangan utama masih terletak pada implementasi dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Dan secara keseluruhan, perkembangan HAM di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan yang normatif dan cukup signifikan, terutama pada era reformasi hingga sekarang, namun masih disertai kesenjangan antara pengaturan HAM, pengaturan hukum, dan pelaksanaan dalam praktiknya itu sendiri.
Sekian penjelasan materi tentang dinamika dan perkembangan hak asasi manusia yang pada saat ini saya jelaskan. Apabila terdapat kritik dan saran dan apabila terdapat beberapa kekurangan, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.